kedengaran lagi teman-teman? Ya, mohon maaf ya kendala teknis di sini. Suara saya sudah jelas Pak Andi? Oke. Gambar bagaimana Bu? Ya, nggak apa-apa deh. Kita saling mendengar dulu Pak. Saya aja yang menatap bapak-bapak, saya bisa menatap Pak Budi, menatap Pak Rudi gitu ya. Nggak apa-apa deh, saya nggak kelihatan dulu, nggak apa-apa. Saya bisa lihat Bu Mirna juga, Pak Abdul Nasir. Oke, sudah ya. Kita tadi untuk materai tidak terputus ya. Jadi jelas diingat untuk penggunaan materai 3.000, 250.000 sampai dengan 1 juta. Begitu lebih dari 1 juta materai 6.000 ya digunakan di kwitansi. Kita masuk ke kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban. Jadi perlu diingat nanti isinya ada 3 ya, poin besarnya itu dokumen-dokumen proses pengadaan barang jasa, lalu laporan-laporan pelaksanaan fisik dan laporan-laporan penggunaan dana. Nah, LPJ ini jangan kita anggap remeh ya, karena kalau secara fisik mungkin teman-teman sudah banyak yang oke lah gitu ya, dan TFL teknik tentunya fokus untuk mengawal kegiatan fisik. Saya penekanannya lagi kepada anak-anak TFL pemberdayaan. Ayo fungsikan kita sebagai TFL pemberdayaan untuk mengawal administrasi di LPJ ini gitu. Karena LPJ ini sangat besar manfaatnya. Tentunya sebagai alat pengawasan dan pengendalian ya, terutama di pihak Satker gitu. Teman-teman perlu ingat bahwa mulai tahun lalu dan tahun ini akan lebih banyak diambil sampel ya. Jadi kegiatan-kegiatan padat karya kita ini sudah akan diperiksa oleh BPKP. Jadi kalau daerah Jawa, daerah Sumatera gitu kemarin itu BPKP sudah masuk untuk memeriksa pelaksanaan kegiatan padat karya. Tentunya kalau pemeriksa masuk itu kan biasa pasti sudah lewat tahun kan. Seperti sekarang tahun anggaran 2020. Mereka akan masuk paling nanti Januari 2021 atau di bulan Februari gitu. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan seluruh proses yang kita lakukan saat ini? Ya salah satu caranya adalah dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang ada gitu. Nanti tentunya BPKP ataupun auditor, inspektorat seperti itu bertanya kan, dulu dilakukan nggak proses pengadaan barang gitu kan? Nah pada saat Satker terus jawab, oh ya kita lakukan gitu. Dokumennya ada nggak Pak gitu? Pasti itu yang akan ditanya. Jadi mohon kerjasamanya gitu dari mulai teman-teman TFL ke Paskap, kita mulai tertib administrasi ya, supaya kita enak gitu selesai tugas, teman-teman selesai tugas di Mamasa, selesai tugas di Bolang Mongondo gitu, kita meninggalkan tempat tugas kita semuanya aman, output tercapai, administrasi lengkap gitu ya. Jadi laporan pertanggungjawaban ini nanti akan disusun oleh KSM bersama-sama dengan TFL. Nanti LPJ-nya ada LPJ tahap 1, tahap 2. Nah nanti setelah kegiatan 100%, pada saat serah terima pekerjaan dari KSM kepada PPK, nanti kan LPJ tahap 1 dan tahap 2 ini tinggal digabung aja kan, digabungkan dia menjadi laporan akhir KSM kepada PPK tuh ya. Next. Nah ini kalau kemarin proses pengadaan barang jasanya sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ishak ya, Pak Ishak kemarin ya, Barjas di sini. Nah saya hanya mengingatkan untuk dokumennya. Jadi tolong teman-teman, ini sering sekali ya proses pengadaannya dilakukan tapi lupa untuk membuat dokumennya gitu ya. Jadi dari mulai dokumen survei harga gitu, undangan-undangan yang diberikan kepada pemasok, terus penawaran yang masuk dari pemasok, apapun itu surat menyurat dari pemasok dan KSM terkait proses pengadaan, itu kumpulkan semuanya, masukkan nanti di dalam LPJ tuh ya. Jadi masukkan di dalam LPJ. Lalu setelah dokumen pengadaan barang jasa, oh ya untuk formatnya teman-teman bisa lihat di lampiran pedoman teknis pelaksananya, semuanya ada gitu. Nah kalau sebelumnya kan ada berita acara pembentukan tim pengadaan barang jasa, nanti itu teman-teman tinggal copy aja, karena kan tim pengadaan barang jasa tahun ini pembentukannya sudah bersama-sama dengan KSM kan, dia kan nanti akan satu SK itu, satu SK dengan KSM, tinggal difotokopi aja SK KSM tersebut, masukkan ke dalam dokumen pengadaan barang jasa ini.
Karena nanti di dalam SKKSM yang ditetapkan oleh Satker itu sudah ada nama-nama tim pengadaan barangnya, seperti itu. Itu juga menjadi bagian dari dokumen pengadaan barang jasa nantinya. Oke, next. Nah, ini untuk laporan pelaksanaan fisik. Kalau anak-anak teknik ini mungkin sudah terbiasa, tapi bagi yang baru bergabung ya, nanti lihat formatnya di lampiran petunjuk teknis pelaksanaan kita, itu ada catatan harian. Catatan harian ini kan catatan fisik yang mencatat apa saja capaian progres di lapangan pas masa konstruksi di hari pertama, hari kedua gitu ya. Mungkin di hari pertama ini direncanakan untuk galian gitu, galian berapa outputnya, nah rencananya berapa, tercapainya berapa, berapa HOK yang bekerja pada hari itu. Nah, catatan harian ini kalau teman-teman perhatikan ada hubungannya dengan buku kas. Pada saat bendahara membayar upah misalkan 50 HOK gitu. Nah, 50 HOK ini bisa diperiksa di catatan harian. Sebenarnya satu hari itu berapa HOK sih yang terpakai gitu. Nah, itu nanti akan berhubungan. Kalau seorang pemeriksa, dia akan lihat dari catatan harian, dari catatan material, dia akan hubungkan ke buku kas umum. Nyambung nggak dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bendahara, seperti itu. Baru nanti ada daftar hadir pekerja, catatan alat kerja. Catatan alat kerja ini sebenarnya lebih mengontrol ya, supaya apa-apa saja alat yang di lapangan itu jelas keberadaannya gitu. Nah, baru nanti ada rekap kemajuan pelaksanaan mingguan. Tadi kan setelah ada catatan harian fisik, capaian fisik setiap hari, nanti itu direkap kan. Mungkin teman-teman sepakati rekapnya setiap hari apa, mungkin setiap hari Sabtu atau setiap hari Senin. Nah, ini nanti jadi laporan pelaksanaan mingguan. Setelah laporan pelaksanaan mingguan jadi, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, nanti rekapannya itu kan menjadi laporan pelaksanaan kemajuan bulanan, seperti itu ya. Baru nanti ada kurva S. Terus buku bimbingan. Nah, buku bimbingan ini sering lupa kita buat di lapangan. Padahal ini sangat penting sebagai monitor juga. TFL sering nggak datang ke lapangan pas pelaksanaan fisik. Misalkan nih advisory atau satker melakukan monitoring ke lokasi kan. Satker akan bertanya, sering nggak TFL kami datang Pak pada saat pembangunan kan gitu. Oh iya sering, kalau KSM-nya bilang sering. Ngasih arahan nggak gitu. Nah, akan lebih bagus teman-teman TFL buat buku bimbingan ini di lapangan. Jadi setiap TFL teknik atau TFL pemberdayaan datang, jangan lupa apa pesan-pesan teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan kepada KSM, tuliskan aja di buku bimbingan itu. Misalkan TFL teknik turun, oh Pak nanti pemasangan ini kloset duduknya seperti ini ya gitu, diingatkan kepada tukang. Nah, teman-teman catatkan aja di buku bimbingan. Mungkin TFL pemberdayaan mau kasih pesan kepada bendahara bahwa oh nanti untuk nota-nota nomor sekian harus dikumpulkan, dicatatkan seperti ini. Nah, buat di buku bimbingan. Itu buku bimbingan ini sebagai salah satu bukti bahwa TFL sering ke lapangan dan memberikan arahan kepada KSM ataupun kepada tukang yang sedang bekerja gitu ya. Baru berita acara hasil pemeriksaan lapangan. Nah, ini biasa nanti dilakukan pada saat ini ya, pihak Satker turun dan juga Paskap, terutama Paskap ya. Jadi kan Paskap memastikan bahwa oh fisiknya sudah 60% gitu. Tentunya Paskap turun dong untuk ngecek fisik kan. Nah, nanti hasil tinjauan si Paskap itu dituangkan di dalam berita acara hasil pemeriksaan lapangan ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman wajib lampirkan dokumen ya TFL, buat dokumentasi kemajuan fisik dari mulai foto 0%, 50 sampai dengan 100% di setiap unit yang terbangun ya. Bisa jadi ada 35 atau 40 unit yang terbangun di setiap desa dampingan teman-teman. Nah, tolong itu fotonya mulai teman-teman tertib untuk mengumpulkannya dan sampaikan kepada Paskap juga, karena Paskap punya kewajiban untuk upload ini foto di MIS. Jadi kan Paskap itu asupan datanya semua dari TFL. Jadi TFL dengan Paskap itu kerjasamanya harus baik gitu. Karena data-data Paskap itu semua datangnya dari TFL. TFL ini ujung tombak kita di lapangan ya. Jadi teman-teman mohon selalu koordinasi kepada Paskap, sampaikan laporannya seperti itu.
Lalu ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini teman-teman dimulai dari rencana penggunaan dana ya. Lalu ada RPDB, lalu ada surat permohonan penarikan dana, ini biasa nanti dari si KSM ya, surat permohonannya. Lalu nanti ada rekomendasi dari Paskap gitu. Terus setelah ada proses penarikan dana gitu, ataupun diawali nanti yang proses buka rekening, tentunya ada pencatatan di buku bank KSM kan. Setelah ada pencatatan buku bank, ada nanti pencatatan buku kas umum. Lalu ada buku bantu. Jadi buku bantu itu terdiri dari buku operasional KSM untuk mencatatkan rincian yang penggunaan dana non fisik. Lalu ada buku swadaya. Buku swadaya ini nanti memuat seluruh swadaya-swadaya yang masuk dari masyarakat. Jadi teman-teman kalau sampaikan, oh Bu, di desa saya ada berswadaya masyarakat 5 juta gitu. Harus jelas swadayanya dalam bentuk apa gitu. Apakah dalam bentuk material, apakah dalam bentuk HOK, ataukah dalam bentuk uang tunai. Nah, itu semua harus jelas rinciannya di dalam buku swadaya. Lalu ada laporan penggunaan dana ya. Laporan penggunaan dana ini kan disusun setiap RPDB yang sudah terrealisasi. Nah, lalu dicatatkan nanti dia di laporan penggunaan dana. Seperti itu. Next. Nah, ini format-formatnya. Kami berharap teman-teman sudah lihat format-format ini di dalam pedoman teknis pelaksanaan. Nanti akan kami bagikan Excel-nya lah ya, supaya TFL tidak terlalu susah di lapangan harus buat format lagi. Saya sudah punya format Excel-nya, nanti saya bagikan melalui Advisory, supaya Advisory sampaikan kepada teman-teman TFL. Supaya enak, karena kalau ada yang bertanya, Bu, laporannya bisa nggak diketik? Bisa. Karena laporan sekarang itu kan dibuat oleh TFL dengan KSM. Tapi saya berpesan teman-teman, jangan semua kita ambil alih ya, karena TFL bersama KSM bisa menyusun RKM, TFL bersama KSM menyusun LPJ. Kadang kan TFL ini ambil mudahnya aja. Aduh Bu, daripada mengajari bendaharanya lama, saya kerjakan sendiri aja lah gitu. Tapi kan jadinya yang pintar ya TFL-TFL-nya aja terus. Bendaharanya nggak tahu itu bagaimana cara pembukuan gitu kan. Saya berharap ini TFL-TFL pemberdayaan setiap ke lapangan sempatkan untuk mengajari bendaharanya gitu. Jadi minimal nanti teman-teman selesai bertugas di desa dampingan masing-masing, ada yang teman-teman tinggalkan loh di masyarakat gitu. Yang tadinya mungkin bendahara tidak mengerti itu apa buku kas, akhirnya dia mengerti apa buku kas gitu kan. Anak-anak teknik juga ajari aja tuh, walaupun terlihat sulit, tapi minimal teman-teman sudah berbagi ilmunya kepada masyarakat, bagaimana cara untuk pengisian catatan harian pencapaian fisik, bagaimana cara mengisi buku catatan material gitu. Jadi teman-teman ingat, kita ini kegiatan pemberdayaan di mana teman-teman harus memberikan pembelajaran juga kepada masyarakat. Jadi target kita bukan sekedar kita bangun toilet individu di 35 rumah, kita bangun toilet di 40 rumah, fisik 100% selesai, kita selesai bertugas gitu. Bukan seperti itu teman-teman. Bagaimana kita bisa meninggalkan ilmu-ilmu yang teman-teman miliki gitu. Ini kan semua TFL-TFL kita memang semua sarjana, sengaja kita rekrut sarjana kan, supaya teman-teman bisa mengedukasi masyarakat juga gitu. Terkait PHBS juga teman-teman sampaikan gitu, seperti apa sih perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Apalagi teman-teman ini punya peluang yang sangat bagus saya bilang, karena kan teman-teman sampai ke daerah-daerah yang terpencil kadang ya, daerah remote gitu, itu kan teman-teman kalau ajarkan hal-hal baru kepada masyarakat, nanti TFL itu selalu dikenang oleh masyarakat ya, daripada datang langsung hanya untuk ngasih bantuan aja gitu. Jadi kasih kenang-kenangan yang bagus lah kepada masyarakat, terutama di pengurus KSM ya. Jadi berbagi ilmu gitu. Balik lagi ke RPD. Jadi RPD ini sebenarnya pemilahan dari RAB kan, karena di awal teman-teman sudah punya RAB, itu tinggal dari RAB yang secara keseluruhan dibagi dua, nanti RPD dibagi lagi menjadi RPDB gitu. Jadi formatnya semuanya sama, hanya jumlah besarannya aja nanti yang berbeda-beda gitu. Next, RPDB. Nah, tolong perhatikan bahwa di RPDB ini di sebelah kiri itu kan ada diverifikasi oleh Paskap gitu. Sering ada pertanyaan, Bu, kenapa tidak ada kolom tanda tangan
PPK gitu. Itu yang saya sampaikan, terlalu jauh ya, bahwa setiap mau tarik uang ke bank harus ke provinsi dulu gitu. Itu kenapa kita rekomendasikan cukup Paskap lah. Paskap yang paling dekat ini kan dengan lokasi dampingan. Jadi kita ngambil yang paling efisien lah, efisien dari biaya gitu kan, bahwa KSM tinggal susun bersama TFL, bawa ke Paskap, Paskap udah oke, tinggal bawa ke bank gitu. Karena saya yakin bank tempat membuka rekening ataupun untuk menarik uang pasti berada di daerah-daerah sekitar tempat tinggal KSM kita, seperti itu ya. Lalu nanti setiap format itu ada tanda tangan ketua, bendahara, dan TFL ya, TFL teknik dan juga TFL pemberdayaan. Next. Ada buku bank. Nah, buku bank ini pengisiannya sebenarnya sangat sederhana. Tinggal itu buku tabungan si KSM, kan mereka punya buku tabungan, transaksi yang ada di dalam buku tabungan itu kita pindahkan ke buku bank ini. Jadi semua transaksi yang ada di kolom kredit itu masukkan aja ke kolom penerimaan. Contoh yang paling mudah itu kan nanti pertama pembukaan rekening. Pembukaan rekening ataupun setoran awal. Setoran awal dari KSM kan. Itu oleh pihak bank akan dicatat nanti di kredit. Padahal untuk KSM itu menjadi penerimaan di banknya kan. Nah, nanti yang di kolom kredit itu pindahkan semua ke penerimaan. Yang di kolom debit pindahkan semua ke kolom pengeluaran di buku bank. Seperti itu. Lalu setelah itu ada buku kas umum. Nah, kalau buku kas umum ini, teman-teman, ini adalah buku yang mencatat seluruh transaksi uang masuk dan uang keluar di tangan bendahara KSM, ya. Jadi uangnya ada di tangan KSM, baru ada proses pencatatan buku kas umum. Oleh karena itu, kalau ada proses transfer dari KPPN ke rekening KSM, itu kan masih proses transfer ke rekening KSM. Dia tidak dicatat di buku bank ya, tidak dicatat di buku kas umum. Jadi dia hanya tercatat di buku bank. Tapi pada saat uangnya ditarik dari bank, ditarik oleh KSM, nah itu baru dicatat di buku kas umum ya. Tuh. Oke, next. Baru ada buku operasional. Nah, kalau buku operasional ini merupakan buku yang mencatat seluruh transaksi ataupun seluruh pengeluaran-pengeluaran untuk yang 5%. Jadi seperti ATK, transport gitu ya, biaya konsumsi. Nah, itu diuraikan di buku operasional. Kalau di buku kas umum dia pencatatannya secara umum aja. Nanti ada contohnya detail ya. Oke, lanjut buku swadaya. Nah, buku swadaya ini juga untuk mencatat swadaya yang dalam bentuk in kind ataupun in cash dari masyarakat. Catatkan semua ke dalam buku swadaya KSM ya. Khusus untuk yang bentuk tunai wajib dicatat dulu di buku kas umum. Tapi kalau dia yang non tunai, misalkan bantuan material ataupun upah tenaga kerja, bantuan swadaya upah gitu, itu tidak perlu dicatat di buku kas umum. Jadi hanya di buku swadaya saja, seperti itu. Oke, next, laporan penggunaan dana. Nah, laporan penggunaan dana ini merupakan realisasi dari rencana penarikan dana bank. Lanjut. Nah, baru tanya jawab. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, ada beberapa yang ingin saya sampaikan yang mungkin jadi kendala di lapangan ya. Hal-hal kecil tidak ada jawabannya di pedoman teknis pelaksanaan gitu ya. Jadi ini kami sampaikan supaya kita satu persepsi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan LPJ khususnya terkait laporan keuangan. Next. Nih, tadi saya sampaikan supaya kita kendalinya berjalan gitu, pengendalian dari TFL, pengendalian dari Paskap, mulai proses pembukaan rekening. Jadi pada saat buka rekening itu kan biasa kita ke customer service ya. Nah, sampaikan kepada customer service itu bahwa penarikan dana oleh KSM itu wajib dihadiri oleh 3 orang. Jadi kalau hanya ketua aja yang datang, sampaikan bahwa jangan dicairkan dananya kalau mereka tidak lengkap gitu. Apalagi kalau mereka tidak bawa RPDB. Jadi teman-teman bisa buat ketentuan-ketentuan ini dengan pihak bank. Kadang ada yang kalau PPK-nya aktif gitu,
punya banyak waktu mengawal kegiatan ini, biasa PPK yang akan langsung kontak ke pihak bank gitu. Kalau ada KSM yang mau tarik uang, tolong telepon saya gitu. Itu sah-sah aja, tidak apa-apa. Itu sebagai bentuk pengendalian. Catatannya selama tidak memperlambat proses, itu tidak masalah gitu ya. Nanti mungkin ada pasca bilang, Bu, kalau kita bahkan harus lapor dulu ke PPK, nggak apa-apa. Kalau by telepon itu kan tidak mengganggu ya. Yang penting kan tidak harus didatengin ke PPK baru balik lagi ke bank gitu. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting itu tadi ya, catatannya bahwa harus ada rencana penarikan dana bank yang sudah diverifikasi oleh Paskap. Jadi kita nggak mau dengar lagi bahwa, oh Bu ada KSM tarik uang tapi Paskap nggak tahu gitu. Itu kan aneh ya. Karena rekomendasinya itu ya harus Paskap bilang sudah oke, baru dilakukan penarikan dana ke bank gitu. Nah baru untuk bukti transport KSM, ini saya dapat hasil evaluasi tahun lalu. Ada yang membuat transport KSM di dalam nota. Jadi dia beli nota kosong gitu, dia buat untuk transport KSM 150.000. Itu nggak perlu. Jadi pembayaran transport kepada KSM oleh bendahara tinggal buat kwitansi aja. Kasih kwitansi gitu, nanti ditandatanganin oleh si ketuanya, si bendaharanya, sama satu lagi yang penerima manfaat yang ikut ke bank. Itu aja sudah cukup ya. Baru untuk pembelian material yang bukan dari toko. Misalkan kalau beli pasir gitu ya, beli batu bata, bisa aja tidak harus dari toko kan. Mungkin ada masyarakat setempat yang tukang gali pasir di desa tersebut gitu. Kita bisa aja beli dari dia. Nah karena si tukang gali pasir tersebut tidak punya toko, jangan dipaksakan dia punya nota dan punya stempel. Tidak harus, cukup kwitansi. Jadi nanti bendahara buat kwitansi gitu. Nah itu nanti sudah cukup sebagai bukti pembayaran kepada si penerima uang gitu. Nah ini untuk penomoran bukti. Kalau tadi teman-teman ingat yang di buku kas umum kan ada kolom nomor bukti. Nah, nomor bukti itu yang buat adalah bendahara KSM. Jadi bukan nomor bukti dari toko. Kalau nomor bukti dari toko nanti nggak urut nomornya kan. Oleh karena itu yang membuat nomor bukti adalah bendahara. Nah, nomor bukti itu nanti dibuat di kwitansi itu. Karena setiap pengeluaran kan bendahara wajib buat kwitansinya. Nah, penomorannya itu dibuat sesuai tanggal terjadi transaksi aja. Ini saya contohkan 01 UK garis miring M garis miring 08 garis miring 2020. Artinya 01 itu adalah transaksi pertama yang terjadi. Makanya kita kasih 01 notanya kan. Baru garis miring UK. Itu singkatan dari uang keluar. Kalau ada TPL bilang di Mamasa, Bu, saya nggak suka pakai istilah uang keluar. Saya sukanya istilah kas keluar, silakan. Bisa aja garis miring KK bisa. Lalu untuk M itu adalah jenis pengeluarannya. Jadi M untuk material, mungkin kan untuk upah bisa disingkat garis miring U, atau untuk operasional garis miring OP gitu ya. Mana aja yang lebih mudah dipahami oleh bendahara KSM-nya silakan. Kalau untuk 08 itu sebagai kode bulan transaksinya. Jadi kalau nanti teman-teman pengeluarannya di bulan 9, itu 08 itu ganti jadi 09 gitu. Kalau 2020 itu tahunnya ya, tahun terjadi transaksi. Nah itu untuk tata cara penomoran kwitansi. Kalau untuk uang masuk, itu dimulai dari 01 juga ya. Jadi untuk uang keluar dimulai dari 01, untuk uang masuk pun dimulai dari 01. Nah untuk pergantian bulan, misalkan transaksi di bulan transaksi di bulan Juli lah misalkan, udah ada yang pencairan Juli. Nanti untuk Agustus itu nomornya dilanjut ya. Ini untuk apa? Untuk meminimalkan adanya penyisipan kwitansi baru. Misalkan nih, bulan Juli nomor kwitansinya 1 sampai 15. Bulan September itu harus dilanjut jadi 16. Jangan dimulai dari nomor 1. Karena nanti ada indikasi disisipkan nomor yang lain kan. Jadi itu harus berlanjut semuanya ya. Gitu. Oke, lanjut. Next. Nah, ini untuk HOK. Tadi saya sampaikan bahwa HOK itu gunakan dia nanti ini ya, daftar hadir pekerja. Itu kan nanti ada daftar pembayarannya. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa
Kalau ada swadaya dalam bentuk upah, itu wajib dibuat buktinya. Buktinya adalah daftar hadir si pekerja, ya. Jadi siapa-siapa aja yang ikut bergotong royong, itu tuliskan namanya, pakai aja format yang daftar hadir di dalam Juknis. Nah, nanti misalkan ada 10 orang yang gotong royong gitu, nah 10 itu namanya catat semua gitu ya. Nah, untuk swadaya yang inkes, ini benar nih, ini contoh yang benar, nanti kita akan share ke teman-teman. Dia ada terima swadaya untuk pembukaan rekening. Nah, dia catat di buku kas umum. Nah, nanti seperti itu ya teman-teman. Untuk pembukaan rekening, catat dulu semuanya di buku kas umum, penerimaan swadaya tunai gitu. Kecuali kalau buka rekening nggak ada setoran awalnya, tuh ya. Tapi kan rata-rata itu ada setoran awal tentunya ya untuk buka rekening. Oke, next. Nah, ini untuk buku material, ini sering dipertanyakan, Bu, buku catatan material itu harus per jenis material atau per jenis kegiatan gitu. Baiknya dibuat per jenis material, jadi akan kelihatan dia pergeserannya. Saya contohkan misalkan untuk material semen gitu ya. Semen itu misalkan masuk di 15 Juli, terus keluarnya tanggal berapa, makanya buat di satu halaman aja gitu. Jadi ini bisa kelihatan nggak ke sana? Oh, nggak kelihatan ya? Ini kameramennya lagi istirahat, nggak bisa di zoom. Nah, dapat nggak? Tidak terlalu jelas ya. Intinya gini. Oh ya. Jadi teman-teman, satu format, kalau teman-teman buat di sini, ini misalkan tanggalnya ya. Kalau dicampur antara pasir, semen dalam satu halaman, itu akan susah sendiri kita memonitor pergerakan materialnya. Jadi kalau saran kita supaya enak, Paskap juga untuk enak memeriksa laporan catatan material, itu dibuat per jenis material bukunya, lembarannya ya, lembarannya. Saya rasa untuk satu material cukup itu nanti satu lembar. Misalkan pasir kan, pasir itu secara total RAB butuh nanti 100 meter kubik gitu. Nah, jadi ini nanti kolom tanggal itu, di sini nama, kalau di tabel sebelumnya lebih lengkap ya, ada dia dari toko apa pembeliannya gitu, baru ada nama material. Nama material saya buat di sini, ini pembelian dari toko apa gitu. Nah, di sini nanti ada masuk kan? Ada keluar. Nah, untuk enak teman-teman memeriksa pergerakan dari material. Jadi kalau ini khusus untuk pasir aja, misalkan tanggal 15 Juli gitu ya. Ini belinya dari toko X gitu. Masuk 100 sak kan? Nah, teman-teman akan bisa lihat semen ini pada tanggal berapa aja keluar gitu. Nah, kalau dari contoh itu yang bahan tayang, dia gabung, pasir dia gabung, semen dia gabung, besi dia gabung. Akhirnya pada saat pasir keluar, itu kan susah untuk memeriksanya. Ada lagi di sini uraian semen gitu. Nah, kalau ini satu material satu lembar akan kelihatan ini khusus untuk pasir aja semuanya. Nanti untuk semen teman-teman buat bukunya lagi sendiri. Nah, mengingat untuk kegiatan kita pembangunan toilet individu ini kan banyak sekali ya material-material yang kecil. Jadi untuk buku material ini teman-teman buat aja yang dia nilainya besar. Nilai besar itu kan bisa dilihat di RAB ya, seperti untuk besi, untuk pasir, untuk semen gitu. Nah, yang nilai-nilai materialnya besar, ini yang wajib ada buku catatan materialnya ya, teman-teman ya. Jadi kalau seperti, aduh Bu, paku itu hanya sedikit ya, paling total paku hanya 3 juta nilainya di RAB gitu. Itu nggak apa-apa kalau teman-teman tidak buatkan untuk yang catatan materialnya. Tapi untuk material-material yang cukup besar, itu tolong dibuat. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk kontrol kita ke KSM. Termasuk juga KSM bisa tahu pergerakan dari material-materialnya gitu. Misalkan pasir ini kan jelas nih. Kalau teman-teman lihat kolomnya secara lengkap nanti di Juknis, di tabel pinggir ini ada dia siapa yang penanggung jawab material,
dan siapa yang pengambil materialnya. Nah, jadi kan enak bahwa yang 100 sak ini diambil tanggal berapa aja, misalkan tanggal 16, keluarnya tanggal 17, tanggal 18. Ini akan kelihatan kan, tanggal 17 berapa sak yang terpakai, tanggal 18 berapa sak yang terpakai. Ini kalau pemeriksa, dia akan hubungkan dengan buku kas umum. Nah, di buku kas umum misalkan ada pembayaran semen 100 sak. Lalu di tanggal 20 bulan 7 ada lagi material masuk 100 sak. Pemeriksa akan lihat dulu yang 100 sak ini udah habis nggak? Terus penerimanya, pengambilnya siapa aja? Baru ada transaksi uang material masuk lagi. Nah, itu sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, apa sih kenapa harus ada catatan material gitu ya? Padahal detailnya berapa volume yang masuk udah ada di nota sebenarnya kan. Nah, itu untuk teknik kalau teman-teman Paskap ini kan harus ada insting pemeriksanya juga, karena kan LPJ Paskap yang periksa gitu ya. Nah, Paskap perhatikan aja di sini antara catatan material ini nyambung nggak dengan buku kas umum. Jadi tolong diperhatikan, jangan nanti yang menemukan kekeliruan itu pihak luar. Kalau misalkan saya monitoring, saya menemukan itu, ya saya sifatnya kan paling pembinaan ke teman-teman ya. Kalau yang menemukan itu pemeriksa gimana? Kan jadi temuan kan, seperti itu. Jadi saya ingatkan dari sekarang, mohon ini teman-teman teknik dan teman-teman pemberdayaan yang sering menjadi dilema di lapangan itu tuh. Pembukuan antara anak teknik dengan anak keuangan suka nggak nyambung. Udah itu nggak mau ketemu pula ini untuk penyusunannya. Akhirnya Paskap menunggu terus. Akhirnya kenapa? Tahap 2 belum bisa dicairkan, Bu. Kenapa? LPJ-nya belum lengkap. Padahal fisiknya sudah selesai nih, sudah mencapai 60%. Karena itu tadi TFL teknik sama TFL pemberdayaannya berantem terus. Tidak ada titik temu gitu. Karena merasa, laporan yang saya buat ini benar, kata anak teknik. Anak pemberdayaan juga, saya merasa benar ini juga laporan yang saya sudah buat gitu. Jadi teman-teman tolong dari awal langsung diperhatikan ini poin-poin. Karena pembukuan itu semua dari mulai pelaporan fisik ke keuangan itu pasti ada hubungannya ya. Jadi dari catatan-catatan teman-teman itu menjadi perhatian yang seperti ini. Termasuk juga kalau teman-teman lihat yang catatan harian, itu kan ada HOK-nya ya. Hubungannya nanti dengan daftar total upah yang dibayar oleh bendahara. Itu akan ketemu nanti angkanya ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman mudah-mudahan bisa lihat ya. Itu contoh yang keliru, buku kas umum. Tapi dia buat uraiannya, dia buat berapa volumenya. Cukup dicatat contoh yang nomor poin A. Cukup dibuat aja langsung pembayaran operasional ataupun pembeli. Nah, itu kan ada transport, pembayaran transport. Langsung aja totalnya 750.000. Tidak usah diuraikan karena uraiannya itu ada di buku operasional. Buku kas umum itu hanya mencatat secara umum aja. Namanya juga buku kas umum ya. Pencatatannya global aja gitu. Nah, itu seperti pembelian material. Dia uraikan semen, itu nggak perlu. Karena uraian itu terdapat di nota dan juga terdapat di buku catatan material. Jadi untuk poin D, transaksi pencatatannya di buku kas cukup seperti ini aja. Pembelian material dari toko, catatkan dia toko apa. Langsung total 8.855.000. Nah, itu udah benar kalau untuk catat di buku kas umum ya. Terutama kebetulan untuk kelas Zoom ini Paskapnya lengkap ya. Paskap ini yang suka juga buat aturan-aturan sendiri ya. Saya ingatkan kepada Paskap, buku kas umum itu pencatatannya cukup secara global. Tidak perlu diuraikan volume-volumenya. Karena ada di nota dan juga ada di buku bantu untuk rinciannya. Seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saya bingung teman-teman TFL. Kita suruh yang ringkas, dia suka yang detail-detail, akhirnya merepotkan diri sendiri gitu. Jadi teman-teman
Perhatikan kalau memang sudah banyak di buku bantu rincian, buku kasnya cukup yang sederhana aja, yang umum aja pencatatannya ya. Yang penting nomor bukti itu dilengkapin. Oke, next. Nah, ini contoh bukti transaksi pengeluaran. Coba di unmute dulu Ibu Selpiarti dari Kabupaten Mamasa. Bu Selpiarti, sayanya nggak kelihatan. Halo Bu Selpiarti, coba dihidupkan dulu mikrofonnya Bu. Bu Selpiarti dan Pak Abdul Rahim dari Bone. Pak Abdul Rahmat, maaf, Pak Abdul Rahmat dari Bone. Coba diaktifkan mic-nya. Mas, ini saya kamera. Oke, Pak Abdurrahman bisa dengar suara saya? Iya, siap Bu. Nah, Pak Abdurrahman, kalau untuk nota toko sama kwitansi, bisa nggak tulisannya sama? Apa bengkok menerus. Itu kan beda, nota toko dikeluarkan oleh toko, kwitansi kan dikeluarkan oleh bendahara. Oke, berarti nggak bisa ya sama tulisannya ya, antara nota toko sama kwitansi ya? Ya. Oke, itu perwakilan Bone. Dari perwakilan Mamasa, siapa nih? Saya mau dengar suaranya dulu. Halo teman-teman dari Mamasa. Pak Indra, bisa? Halo Pak Indra, bisa bicara dari sana? Pak Indra atau Pak Baharudin? Pak Baharudin? Halo, diaktifkan aja dulu Pak audionya. Pak Indra? Kesulitan menghidupi audio. Atau dari Mamuju deh. Dari Mamuju ini yang standby. Pak Budi Mawansar. Halo Pak Budi. Nah, Pak Budi coba diaktifkan suaranya. Saya mau dengar. Audionya diaktifkan Pak, di unmute dulu. Halo Pak Budi. Oh, masih pasang headset. Pak Budi sudah bisa berbicara? Ini perempuan nggak ada di Mamuju ya TFL-nya? Ada Bu Salpianti? Ada Bu Salpianti. Oh ya. Nah Pak Budi bisa? Oh suara Pak Budi belum keluar. Halo Pak Budi. Suaranya nggak kedengaran Pak. Suara Pak Budi nggak bisa kami dengar. Atau Ibu Salpianti? Ibu atau Bapak nih, maaf. Salpianti. Ibu Salpianti, halo. Ya. Ibu Salpianti, saya mau tanya, bisa nggak Bu tulisan di nota toko dengan di kwitansi sama? Ya Bu. Bisa nggak tulisan di nota dengan di kwitansi sama? Ya, tidak bisa Bu. Kenapa? Alasannya? Kalau di kwitansi tulisannya harus dari KSM, terus di nota toko harus dari toko Bu. Oke, sepakat ya Mamuju. Terima kasih Bu Selpianti. Ya, sama-sama Bu. Dari Bolmong Utara. Mana nih yang standby Bolmong Utara? Ini sinyal yang paling bagus-bagus ini. Pak Roland Supit
Mana Pak Roland? Halo Pak Roland. Cek. Nah, Pak Roland, TFL baru atau TFL lama? Baru, Bu. Oh, baru gabung di Sandes? Iya, Bu. Oke, mantap. Pak Roland, tapi sebelumnya udah pernah di kegiatan pemberdayaan belum? Belum pernah, Bu. Baru Oh, pertama ini kali. baru ini jadi TFL? Iya, Bu. Oh, nanti kalau baru jadi TFL, banyak-banyak tanya sama TFL baru atau paskapnya siapa, Pak? Bu Trias. Oh, Bu Trias. Oke. Bu Trias nanti diajak ke jalan yang lurus ya, TFL yang baru-baru ya. Pak Roland, dari penjelasan saya kira-kira kalau nota itu Pak Roland itu biasa dari mana, Pak Roland? Nota dari toko, Bu. Oke, kalau kwitansi dibuat oleh KSM. KSM. Berarti kalau antara nota dengan kwitansi tulisan tangannya bisa sama nggak, Pak? Enggak lah, Bu. Harusnya Enggak. harus beda, Bu. Harus beda ya. Harus beda gitu ya. Iya. Kan karena dari toko sama dari KSM, kecuali KSM jadi pemilik toko, Bu. Oke, terima kasih Pak Roland. Oke, Bu. Akhirnya saya menemukan juga di Zoom ini bahwa ada jawaban kecuali KSM-nya pemilik toko, Bu. Ini ini mantap ini jawabannya ya. Tapi ingat ya Pak Roland, tidak semuanya KSM pemilik toko. Kalau kemarin di Medan TFL-nya jawab gini, oh iya Bu, kebetulan itu bendahara KSM-nya kerja di toko itu gitu. Waduh, saya sudah tidak bisa jawab lagi. Jadi gini, dari tadi yang teman-teman 3 orang sampaikan benar, tolong jadi perhatian ya. Ini hal sederhana, tapi kalau sudah sampai ke pemeriksa, ini jadi hal besar nanti. Jangan sampai tulisan di nota toko sama dengan tulisan di kwitansi ya, karena itu sumber yang berbeda. Nota datang dari pihak toko, kwitansi itu semua tentunya tulisan bendahara. Kalau buku kas umum sama tulisannya dengan kwitansi, itu yang benar. Karena kwitansi yang buat bendahara, buku kas umum juga bisa dicatat oleh bendahara. Nanti TFL tinggal bantu ketik ulang kan untuk LPJ ke provinsi. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini contohnya yang sudah benar. Jadi nanti kwitansinya dibuat oleh bendahara, lalu notanya itu sebagai pendukung. Jadi notanya nanti ditempel dibarengi dengan kwitansi. Nah, gimana kalau yang tadi Bu, yang Ibu sampaikan beli pasir tapi tidak ada notanya karena belinya dari masyarakat setempat? Berarti cukup kwitansi yang dibuat oleh bendahara aja. Akan lebih bagus kalau dilengkapi misalkan seperti KTP si penjual pasir. Nah, biasa lagi kalau di desa-desa, kalau dia memang penggali pasir di desa tersebut, minta surat keterangan dari desa atau dari RT yang menyatakan bahwa pekerjaannya memang sebagai penggali pasir. Nah, itu akan sangat lebih bagus kalau dilampirkan di kwitansi pembayaran kita ya. Jadi cukup itu aja. Next. Nah, ini juga contoh yang bisa teman-teman lihat, ada kwitansinya, ada notanya. Materai wajib ya, sesuai aturan yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Bu, bisa nggak kalau kwitansinya kita nggak beli yang jadi? Kalau yang sebelumnya itu kan, balik dulu Pak. Kalau ini kan model yang merah itu kan yang dibeli ya, yang beli jadi. Tapi kalau teman-teman TFL mau bantu KSM, nanti kertas A4 seperti ini, teman-teman tinggal print aja. Print di atas dia bentuk kwitansi. Print di atas bentuk kwitansi, lalu nanti di bawahnya itu untuk melampirkan nota pendukungnya. Itu juga bisa ya. Jadi kwitansi itu tidak harus beli yang jadi. Bisa kita print, yang penting substansi yang termuat dalam kwitansi itu yang pertama ada tanggal transaksinya, ada nama penerimanya, lalu terima itu dari siapa gitu, terus uangnya berapa, terus uang dibayarkan untuk apa. Nah, itu yang penting ada termuat di dalam, itu sudah sah sebagai kwitansi pembayaran. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah hal-hal
tidak ada di Juknis tapi sering menjadi kendala ataupun menjadi pertanyaan teman-teman di lapangan. Yang perlu saya ingatkan tadi, hati-hati, jangan sampai tulisan-tulisan TFL itu semuanya sama di nota ya. Tapi kalau TFL lama udah pintar itu biasa tekniknya ya. Oke, lanjut next. Terima kasih, itu aja. Karena juga sudah di sana mungkin sudah mendekati setengah 12 ya kalau di daerah teman-teman. Di sini kita waktu Indonesia Barat 10.30. Saya akan buka sesi tanya jawab 10 menit bisa ya, masih cukup ya Bu Wati? 10 menit, ataupun kalau teman-teman sudah punya pertanyaan bisa diketik di chat room. Bisa diketik di chat room. Udah ada ya pertanyaan. Nah, jadi bisa dibuat di chat room. Ya boleh Bu, boleh izin. Ya. Pak Iqbal, ya silakan pertanyaannya Pak. Boleh izin Bu? Iya, ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Tunggu Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Pak Iqbal, TFL lama atau TFL baru? Tahun lalu bergabung Bu. Oh, berarti TFL. Tahun lalu bergabung. Oke, TFL lama. Belum lama. Ya, silakan Pak Iqbal pertanyaannya. Ya, terkait tadi di slide yang dipaparkan oleh Ibu sebelum sesi tanya jawab, saya sempat membaca masalah transportasi KSM di kwitansi. Di situ redaksinya masing-masing pemain KSM 3 orang transportasi, masing-masing yang menerima uang bertanda tangan dan si penyetor. Jadi di kwitansi itu terdapat taruhlah 4 orang yang bertanda tangan, termasuk juga si penyetor. Tapi di sini saya pertanyakan sekaligus mungkin koreksinya bagi saya, karena di saya Bu yang bertanda tangan hanya seorang mewakili yang lain, si penerima dan si penyetor. Apakah itu bisa Bu atau menyalahi aturan? Hanya itu mungkin saya minta masukannya dari Ibu. Oke. Terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaannya. Iya. Jadi biasa seperti ini Pak, kalau ke bank itu kan 3 orang lah ya yang sudah standarnya, ketua, bendahara, sama si penerima manfaat 1 orang. Kalau mereka, oh kita 1 orang aja karena juga bertiga mereka biasa 1 mobil gitu langsung sama-sama gitu ya. Bisa aja Pak dibuat di 1 kwitansi tapi dilampirkan juga di belakang tanda tangan yang 2 orang lagi Pak, karena kan yang menggunakan uangnya bukan hanya 1 kan, tetap 3 orang yang menggunakan. Jadi buat aja dia daftar seperti kalau daftar penerima upah itu kan Pak Iqbal, itu kan ada 10 orang gitu ya, sama juga sama upah ya. Sekalian saya jawab juga, kalau upah kan pekerjanya misalkan ada 20 orang, itu kan tidak perlu 20 orang kita buat kwitansi ya. Jadi cukup kita kasih 1 lembar, nanti yang 20 orang itu tanda tangan di belakang, baru kita lampirkan 1 kwitansi di depannya. Nah nanti kwitansi ini yang diwakili penerimanya gitu. Bisa Pak Iqbal? Bisa? Ya, bisa Bu. Ya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ada lagi dari yang TFL baru? Mungkin TFL baru pertanyaan ada yang mau ditanyakan? Kalau TFL lama ini sudah ahli-ahli ini biasa. Ayo, saya mau dengar pertanyaan dari TFL baru. Atau ada nggak yang belum perjanjian kerjasama, yang belum tanda tangan kontrak? Kabupaten mana yang belum tanda tangan? Adakah? Silakan teman-teman bisa diaktifkan audionya. Kalau Bu Tias, saya mau tanya paskapnya deh. Bu Tias, sudah pencairan semua kah di lokasinya? Halo, ya? Ya, sudah pencairan Bu Tias? Masuk di rekening udah 10 KSM, tapi yang baru pencairan 8. Oh. Karena ada terkendala TFL mengundurkan diri kan. Terus dokumennya dibawa. Nah, Bu Tias, dari yang 8 sudah melakukan penarikan ini pakai RPDB nggak? Pakai Bu. Ya bagus. Jadi saya bikin 1 tahap itu Bu, karena kalau 3 itu 3 tahap, 1 tahap 3 term kan terlalu besar. Akhirnya alhasil
material belum dibutuhkan, karena udah mau mengejar duit itu harus terpakai, dibelilah. Padahal belum dibutuhkan. Jadi saya bikin satu tahap 3R 8 tiamin. Jadi itu bisa menyesuaikan lah, bisa jadi tinggal jadi 7, tapi saya bikin perencanaan 8. Jadi setiap termin itu biar cepat per 22 minggu. Artinya jadi biar cepat bikin pertanggungjawabannya itu. Artinya kalau di Juknis kita kan ketentuannya penarikan itu kalau di total minimal 5 kali ya. Itu dari segi biaya transport tidak menjadi kendala di KSM. Sorry, Bu Tias, Kabupaten Bolang Mangondo ya? Ya. Nah, berarti di Bolang Mangondo semuanya KSM-nya bisa melakukan penarikan minimal 5 kali ke bank. Iya, bisa. Oke. Jadi kan biasanya kan ditransfer itu 100.000, Bu. Saya bikin jadi 50 karena kebetulan jarak dari lokasi ke bank itu agak lumayan dekat. Oke. Jadi di rekayasa begitulah, Bu. Jadi dari yang di Juknis kan 3, karena saya mau bikin 8, karena ini juga mau memudahkan TFL juga kan buat kontrol. Begitu juga KSM memudahkan kan untuk pertanggungjawaban. Kalau dikit-dikit kan cepat bikinnya. Kalau bikin 1 kali 100 juta kan mereka kayak kebingungan. Jadi untuk kontrol juga sih, Bu, itu. Oke, terima kasih Bu Tias. Saya mau dengar teman-teman yang di Bone. Kalau di Bone jarak bank ke tempat tinggal KSM jauh nggak? Mana TFL Bone? Bu Mirnawati. Halo Ibu Mirnawati dari Bone. Ya, halo Ibu. Ya, Bu Mirna, seberapa jauh dari bank ke lokasi KSM? Oh ya, saya mau bertanya dulu ke Bu Mirna. Sudah ada pencairan dari PPK kepada KSM? Dana udah masuk rekening? Sudah? Oh, sudah masuk. Sudah ditarik dari bank? Sudah ditarik 3 kali. Oh, sudah. Nah, bisa nggak Bu kira-kira bahwa tahap 1 ini ditarik minimal 3 kali? Ya, 3 kali, Bu. Kami di Desa Pulo dengan Mas Alo 3 kali penarikan dan sudah ditarik semua. Berarti tidak ada masalah dari segi transport ya, Bu? Nggak ada masalah ya? Ada ya, enggak, karena jaraknya juga enggak terlalu jauh ya, Bu. Oh, tidak terlalu jauh. Oke, terima kasih Bu Mirnawati. Saya mau tahu Mamasa. Kalau di Mamasa, mana nih yang lagi nobar tadi? Coba satu orang perwakilan sampaikan. Kalau di Mamasa terlalu jauh nggak dari lokasi ke bank? Halo TFL Mamasa. Ayo satu orang mewakili berbicara dari Mamasa. Masih ada dari Mamasa? Ada. Dari Mamuju, teman-teman dari Mamuju, coba satu orang berbicara dari Mamuju untuk jarak dari bank ke lokasi itu cukup nggak? Kalau minimal 5 kali KSM-nya harus ke bank. Ayo teman-teman dari Mamuju, Pak Julpan, Pak Julpan ada? Ada, Bu. Masih hadir. Ada Pak Julpannya? Ada. Ayo Pak Julpan, muncul. Pak Julpan. Oh enggak, ini ya? Ya, halo Bu. Nah, iya, Pak Julpan sudah pencairan belum Pak? Halo? Iya, iya kami bisa dengar Pak. Sudah pencairan belum lokasinya Pak Julpan? Sepertinya ada kendala ya.
Tunggu Bu, jaringan putus. Oh ya. Ya udah nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, halo. Ya. Iya ya. Bisa. Nah, sudah pencairan Pak Julpan? Oke, di mute aja. Mungkin karena ini. Oke, teman-teman. Sudah mendekati di sana setengah 12 ya. Oh ya, satu lagi deh dari Bolmong Utara. Bolmong Utara. Pak Denny Luntungan. Pak Denny mana? Pak Denny Luntungan. Halo Pak Denny. Denny double N. Halo. Ah iya. Sudah pencairan Pak Denny lokasi dampingannya? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah tarik dari bank? Sudah Bu. Nah, jaraknya Pak, apakah cukup jauh dari tempat tinggal KSM ke bank? Kalau yang desa 1 dekat saja. Kalau yang desa 1 lumayan jauh Bu. Lumayan jauhnya itu, tapi ini enggak Pak, kan teman-teman sudah tahu perkiraan biaya transportnya ya, sekali jalan. Iya. Nah kalau kita terapkan, minimal mereka tarik uang itu selama sebanyak 5 kali. Terpenuhi nggak itu Pak? Bisa nggak Pak mereka 5 kali, minimal 5 kali ke bank untuk tarik dananya? Kalau di kita Bu, minimal 3 kali. Untuk tahap 1 kan? Untuk tahap 1. Untuk tahap 2-nya nanti kan minimal 2 kali. Iya. Nah total 5. Nah itu bisa dipenuhi nggak Pak? Ketentuan tersebut? Bisa. Oh aman berarti ya Pak? Tidak masalah ya Pak? Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Denny untuk konfirmasinya. Teman-teman, terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Masih bisa bertanya, Bu? Bisa. Tinggal satu pertanyaan ya, Ya, sebelum boleh? menjelang sholat Jumat. Silakan. Silakan Ya, Ibu. terima kasih. Ini Bu mau bertanya, tapi sebenarnya udah lewat sih waktu pembukaan rekening KSM itu kan tadi Ibu bilang untuk pembukaan rekening KSM itu harus ketua, bendahara sama salah satu penerima manfaat. Benar. Nah, untuk di lokasi kita udah ngelakuin seperti itu, diajaklah ke bank 3 orang ini kan, terus ditambah dengan syarat rekom dan RPDB. Nah, tapi setelah waktu pencairan termin 1, ternyata yang keluar di daftar banknya itu cuma 2, cuma ketua sama bendahara. Tapi untuk spesimen 3 orang. Yang waktu spesimen waktu pembukaan rekening itu 3 orang, tapi waktu mau penarikan dana ternyata di datanya bank itu hanya 2, hanya ketua sama bendahara. Dan itu kalau di kabupaten kami di Bolang Mondo itu rata-rata hampir semua untuk 10 dampingan itu seperti itu Bu. Karena yang 7 KSM itu kan buka di satu unit bank yang sama. Iya. Oke. Terima kasih. Jadinya kan nggak sesuai juknis ya. Iya, terima kasih informasinya Ibu Sisilia. Ada paskapnya nggak di sini? Siapa nih paskapnya? Ibu Trias. Ibu Trias. Ada penjelasan? Jadi begini Bu, itu terkait yang spesimen itu. Nah TFL itu kemarin sempat tanya ke saya. Kan waktu di coaching, saya coaching kan KSM, TFL, saya bilang itu harus 3 sesuai juknis karena PPK kami maunya semuanya ikut juknis, nggak boleh yang melenceng-melenceng. Nah jadi saya bilang ketua, bendahara sama 1 calon penerima manfaat. Nah itu 3 itulah yang dibawa ke bank untuk persyaratan. Nah begitu sampai di bank untuk termin, ternyata dari bank mungkin sudah biasa dengan bantuan, tapi TFL itu udah kasih lihat juknis Pak, kalau di kami harus 3. Nah dari bank bilang udah nggak apa-apa, kami udah biasa 2. Jadi seperti itulah penjelasannya. Nah kami kebingungan mana ini kalau dari bank. Sementara setiap termin, kebetulan bertermin 1 itu waktu pencairan dibawa 3 itu, karena memang harus gitu kan dari tahun-tahun kemarin Bu. Iya. Nah baru tahun inilah kedapatan yang begini, karena dari banknya, jadi bukan dari TFL-nya atau dari KSM-nya yang mau, enggak, itu dari banknya yang mungkin karena udah terbiasa dana bantuan kan masuk dengan persyaratan yang sama. Oke, terima kasih Bu. Itu gimana Bu solusinya? Terima kasih penjelasannya Bu Tias.
Ini saya jawab untuk Bolang Mongondo, tapi berlaku mana tahu ada juga yang kejadian tapi tidak dilaporkan ke kami ya. Jadi seperti ini, karena itu memang penegasan dari pihak bank, mohon teman-teman TFL difasilitasi, jadi buat surat justifikasi atau surat penjelasan dari pihak bank bahwa mereka dari yang 3 orang spesimen mengizinkan hanya 2 orang saja dalam hal penarikan. Jadi kami harapkan nanti teman-teman minta penjelasan tersebut cukup satu lembar aja. Yang penting itu sudah penjelasan dari pihak bank, klarifikasi bank. Nanti sampaikan ke paskapnya biar paskap laporkan nanti ke advisory. Ini untuk apa? Tadi seperti yang dibilang Bu Tias, kita kan maunya semua berjalan sesuai aturan yang ada di pedoman teknis pelaksanaan. Jadi pada saat nanti ada pemeriksaan masuk, Satker pun bisa menjawab kenapa di Bolang Mongondo tidak berlaku seperti yang ada di Juknis. Nanti kan tinggal dilampirkan klarifikasi dari pihak banknya. Mungkin itu yang solusi bisa saya sampaikan ya Bu Tias ya. Coba nanti disampaikan kepada pihak bank gitu. Karena terkadang mereka merasa ya udah dari 3 datang 2 aja bawa KTP sudah cukup gitu. Tapi kita butuh bahwa itu resmi dari pihak banknya yang menyampaikan. Oke, cukup jelas ya Bu Tias dan tim. Mohon nanti ini ditindaklanjutin ya. Terima kasih. Karena ya, halo Bu, terakhir boleh nggak Bu? Oh, siapa lagi ini? Dari kabupaten apa? Mau tanya yang ini, yang bukti ini. Dari mana ini? Halo? Iya. Ini Pak Ansar. Saya jawab dulu Pak Ansar ya, yang masuk ke chatting tadi ya. Pak Muhammad Ansar dari Bone. Bagaimana dengan biaya konsumsi rembuk? Apakah perlu dilampirkan absensi rapat seperti biaya transport? Pak Amsar, pertanyaannya bagus. Kalau biaya konsumsi rembuk, nanti itu kan kalau dia sekedar gorengan atau apa, kalau tokonya tidak punya nota, cukup kwitansi. Kalau untuk absensi rapatnya, pasti sudah ada di berita acara rapat-rapatnya kan Pak? Itu sudah cukup, kan udah Bapak tinggal sampaikan aja nanti di kwitansi itu biaya rapat, misalkan biaya rapat, penyusunan, RPD Termin 2. Tentunya pasti ada daftar hadir Pak, betul, itu lampirkan nanti di balik kwitansinya. Jadi sangat mendukung pengeluaran yang ada. Ya Pak Muhammad Ansar ya, sudah saya jawab ya. Jadi kalau untuk rembuk-rembuk wajib ada daftar hadirnya. Ya kalaupun itu ditempelkan di dokumen lain, tapi nanti itu kan jadi bagian menyatu semua di laporan pertanggungjawaban Pak. Demikian ya untuk pertanyaan Pak Ansar. Oke, tinggal satu pertanyaan ya, karena di sini di Jakarta sudah ya, jam 11 kurang 15. Izin ya. Halo, izin Bu. Silakan. Dari izin, halo. 2 ya. Ya udah nggak apa-apa, tinggal yang 2 ini Pak Ahmad Japar dulu ya. Pak Ahmad Japar silakan. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singkat saja Bu. Untuk apakah bisa dana BOP untuk pembelian pulsa data dengan pulsa nelponnya bisa dimasukkan ke BOP Bu? Pulsa siapa ini Pak Tamsir? Pulsa untuk KSM dengan para terusnya Bu. Pulsa KSM. Gini, teman-teman, 5% itu kita peruntukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan di lapangan ya. Kalau ada opsi, KSM tanya, bisa nggak beli pulsa? Tinggal mereka buat kesepakatan. Kalau mau isi pulsa itu siapa aja yang diisi pulsanya. Karena jangan sampai pada saat ketua aja yang diisi, nanti yang lain cemburu. Tapi kalau itu sudah kesepakatan KSM, misalkan, oh yang paling aktif itu kalau untuk mengabarin informasi kepada TFL adalah ketua, terus paling banyak urusan itu adalah sekretaris dan bendahara. Kita sepakat mereka diisi aja gitu. Langsung dibuat ketentuannya, berapa untuk pengisian sekali pengisiannya gitu. Jadi kalau itu sudah kesepakatan Pak Tamsir, ada berita acara tentunya, silakan aja bisa dipakai. Dan itu juga kan masa konstruksi kita kan hanya 2 atau 3 bulan kan. Paling kalau disepakati misalkan pulsa ketua 50.000, pulsa sekretaris 50.000, bendahara 50.000, silakan. Prinsipnya yang penting itu tidak menjadi permasalahan di pengurus-pengurus lainnya.
Ini berlaku untuk semua teman-teman ya. Sama juga misalkan, Bu, bisa nggak kalau kita beli printer? Teman-teman tinggal bandingkan aja. Kalau harus ngeprint keluar dengan beli printer, lebih mahal mana? Jangan-jangan lebih murah kalau kita beli printer kan? Ya udah silakan aja. Tapi pada saat kertanya mana fisik printernya, itu harus bisa kita tunjukkan. Tanda kutip, jangan sampai printer yang dipakai, printer Paskap dipinjem TFL kan, tapi dibuat pembelian printer di LPJ, itu salah ya. Jadi harus benar-benar memang ada pembelian printer, pada saat nanti saat kertanya mana fisik printernya gitu, itu harus ada barangnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman tinggal inilah sampaikan ke KSM apa kebutuhan-kebutuhan mendesak yang harus kita utamakan gitu, yaitu yang dianggarkan dari 5% tersebut gitu. Jangan juga sampai ada kendala tidak bisa ngeprint LPJ, kan kita banyak banget itu administrasinya yang harus dilengkapi kan, gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kan ngeprint ke fotokopi atau ke warnet, satu lembarnya 1.000. Nanti sampai biaya print 2 juta, padahal kalau beli printer cuma 700.000 kan gitu. Kalau pemeriksa kan akan melihat mana yang nilai lebih ekonomisnya gitu ya. Oke, udah itu tadi Bu, masih Pak. bisa Bu, terakhir Ya, terakhir Bu. Yang terakhir ibu-ibu tadi yang perempuan silakan. Siapa tadi namanya? Ibu Sisilia. Ibu Sisilia. Silakan. Oh bukan, Ibu Sandra. Maaf, Ibu Sandra Wisan. Oh, Ibu Sandra. Ya. Silakan Bu Sandra. Ya Bu, ini mau tanya soal nomor bukti. Tunggu dulu, Bu Sandra. Mau TFL tanya baru nomor atau bukti TFL ya. lama? TFL lama Bu, tapi sudah mau bikin LPJ. Nah kemarin-kemarin kan nomor buktinya kita karang sendiri ya, nomornya garing apa terakhir yang bulan sama tahun. Nah ini kan tadi ada Ibu arahkan yang nomor, terus ada uang UK. Ya. Dia atau kita? Keduanya, setelah kedua contoh OP, apakah langsung 02 terus UK terus OP, atau OP-nya ini dikasih nomor satu lagi? Kan dia beda kan Bu ya, material sama OP. Jadi apa diurutin aja 01 material terus OP-nya langsung 02 juga gitu. Oke, terima kasih Bu Sandra pertanyaannya. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa nomor untuk semua kwitansi yang dibuat oleh bendahara harus berurut dari mulai 1 sampai nanti seluruh dana bantuan terpakai. Artinya tidak ada nomor terputus. Termasuk juga untuk jenis pengeluarannya. Jadi misalkan 01 uang keluar, bisa digedein Mas. M ini untuk material ya. Nah ini kalau dia beli material, pada saat transaksi kedua bayar transport, misalkan bayar transport ya, nah itu langsung lanjut 02 untuk uang keluar. Nah garis miring jenisnya, mungkin jenisnya kita singkat jadi OP. Kalau operasional kan terlalu panjang dia nulisnya kan, langsung aja OP 08 2020. Terus transaksi yang ketiga dia bayar upah, nomornya dilanjut 03 garis miring uang keluar garis miring misalkan untuk upah 08 2020. Jadi nanti 1, 2, 3 terus dari mulai bulan Juli, misalkan ini transaksi Juli sampai nomor 15 UK. Begitu masuk Agustus bulan 8 ini dilanjut 16 garis miring misalkan material. Begitu terus nanti sampai mungkin bulan 9 ini sampai nomor 20 upah. Di sini lanjut 21 misalkan dia untuk OP. Jadi untuk seluruh jenis pengeluaran nomornya berlanjut. Untuk pergantian bulan nomornya pun berlanjut. Demikian Bu Sandra, cukup jelas? Bu, mohon izin tanya. Ya, gimana?
izin tanya lagi Bu untuk penomoran tadi. Ya. Bukannya uang masuk sama uang keluar itu penomorannya berbeda. Misalnya kan kalau uang masuk, contohnya kan ini hanya 2 tahap. Sebentar, biar tidak memanjang. Antara uang keluar dan uang masuk dia dipisah. Penomorannya mulai 01. Jadi ini khusus UK, benar. Ini khusus UK. Ini khusus UK dimulai dari 01. Untuk UM dimulai juga dari 01. 01 misalkan UM bisa jadi pertama setoran tunai, maaf, swadaya, dari swadaya mungkin ya, 01 UM swadaya dia dari 07. Nah yang kedua penarikan dari bank kan, mungkin RPDB termin 1, berarti dia lanjut 02 UM. Silakan teman-teman mau singkat itu P1 penarikan termin 1 itu bebas saja, atau penarikan dari bank teman-teman singkat di sini apa yang mudah untuk diketahui oleh bendahara, baru nanti 07 2020. Benar. Jadi untuk UM dan UK semuanya dimulai 01. Terima kasih Bu Mardiana sudah memperjelas ya. Kalau nggak tadi saya lupa mengingatkannya. Oke, jangan beranak lagi pertanyaannya karena sudah mendekati jam 12. Cukup jelas Bu Mardiana? Catatan harian material Bu. Apa? Maaf? Untuk catatan harian material, itu yang material masuknya itu Bu, ya. Itu dicatat sesuai dengan permintaan kita ke toko atau sesuai dengan barang yang di drop toko ke lokasi. Sesuai dengan barang yang di drop toko ke lokasi. Pernah sih kita kejadian waktu lalu Bu, ada salahan sama pemeriksa BPKP, ya. Itu kalau menurut mereka itu disesuaikan dengan nota yang ada di toko, katanya untuk mempermudah pemeriksaan. Karena kalau dicatat tapi gampang melacak untuk material keluar gitu. Jadi mohon diperjelas saja Bu. Ya, terima kasih Bu Mardiana. Tapi kan teman-teman perlu pahami seperti ini. Misalkan semen, saya contohkan semen ya supaya mudah. Ini tulisannya udah lari nih. Kita semen butuh 100 sak. Maaf. Kita semen butuh 100 sak. Biasa kalau di lapangan 100 sak ini kan tidak langsung diantar kan, dia dicicil 20 sak. Misalkan tanggal 1 bulan 8 dia akan antar 20 sak dulu kan. 20 sak ini kan tidak langsung dibuat nota kontannya. Itu pihak toko hanya buat faktur pengantar barang kan. Ini dia akan serahkan faktur pengantar barang. Lalu tanggal 2 dia akan kirim lagi 20 sak. Dia akan kasih faktur pengantar barang. Begitu terus nanti sampai hari kelima. Sampai dia nanti ada total 100 sak. Nah, nanti kan yang 100 sak ini yang akan kita buat nota kontan kan? Yang 100 sak itu yang akan tercatat di buku kas umum di nota kontan kita pembayaran 100 sak. Misalkan mungkin tanggal 5. Kalau di buku catatan harian material, ini tentunya harus kita catat per 20 sak sebesar yang kita terima. Pemeriksanya harusnya ini dong, dia instingnya berjalan, dia kan tinggal cek aja dari total faktur barang kaitannya ke nota. Kan lucu kalau semen masuk cuma 20, terus kita buat di catatan material langsung 100, nanti nggak nyambung angkanya Bu, gitu loh Bu Mardiana. Logikanya kan di situ. Jadi intinya catatan material dicatat sesuai material masuk. Nah, kalau untuk buku kas sesuai yang kita bayar, karena bisa jadi kan diantar barang tiap hari tapi pembayarannya sekali seminggu, kan bisa jadi seperti itu kan. Nah gitu ya. Jadi cukup jelas ya. Saya rasa mungkin hanya ada ini aja pemahaman yang tidak sama, tapi prinsipnya adalah kalau pembayaran itu bisa sekali bayar kita ke toko, itu tidak salah. Apalagi kalau ada proses pengadaan barang jasa kan udah ada
kesepakatan bersama pihak toko kan, bayarnya sekali seminggu. Maaf Bu, sholat Jumat dulu. Iya, oke teman-teman. Iya sudah. Saya juga sudah sudahi ya karena pertanyaannya sudah cukup jelas. Iya teman-teman, nanti kalau ada masih kurang. Sholat Jumat. Iya kalau ada kurang paham, kita bisa lanjutkan melalui diskusi WA Group ya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya silakan sampaikan kepada Paskap, nanti akan saya respon melalui Paskap masing-masing. Terima kasih teman-teman untuk sesi ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman, terutama untuk masukan dan pertanyaan-pertanyaannya. Selamat istirahat, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankannya. Jangan lupa nanti kita akan ada sesi materi operasional pemeliharaan untuk materi terakhir ya. Sekali lagi terima kasih, applause buat kita semuanya. Saya sudahi dan saya serahkan kepada Ibu Wati. Mohon waktunya sebentar saja. Terima kasih kepada Ibu Agustina yang sudah menyampaikan materinya. Kita berikan applause kepada beliau, untuk beliau. Kemudian juga terima kasih juga Bapak Ibu sudah mengikuti semuanya dan dengan sangat antusias, banyak bertanya juga. Terima kasih banyak. Kemudian saya mengingatkan nanti jam 13 ya dimulai lagi untuk sesi materi operasi dan pemeliharaan. Untuk yang belum mengisi daftar hadir diingatkan untuk diisi daftar hadirnya, karena itu nanti menjadi catatan kedisiplinan, penilaian kedisiplinan. Kemudian juga untuk pengisian format evaluasi mohon diisi, meskipun mungkin tidak harus yang ini langsung, tapi itu bisa diisi mungkin nanti setelah sesi kedua selesai. Dan jangan lupa nanti mungkin pulangnya agak sore karena nanti ada post test ya, gitu. Setelah sesi kedua itu ada post test. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis suruh evaluasi. Udah.